Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Di tengah pandemi seperti ini, semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk pembelajaran hari ini, kita semua akan sama-sama membahas tentang hal yang sudah sering kita dengar, yaitu tentang literasi. Khususnya pada pembelajaran hari ini, kita akan menjelaskan tentang literasi digital. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bahas langsung saja ya anak-anak tentang literasi digital ya. Mari kita simak video ini dengan baik-baik. Jadi anak-anak, literasi dapat dijabarkan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki. Kemampuan ini tidak terbatas baca tulis saja. Adapun pengertian literasi lainnya, yakni seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi Ibu sudah jelaskan kepada kalian, mungkin kalian sudah menangkap sebagian besar apa itu literasi. Ya, kita semua tentu sadar literasi mempunyai cakupan yang luas dan dalam pengertiannya. Tapi perlu kalian tahu bahwa literasi bukanlah sebuah bakat, melainkan keterampilan yang perlu dilatih oleh kita. Nah, pada abad ke-21 ini ya, keterampilan literasi adalah kebutuhan mendesak yang perlu dimiliki oleh siapapun untuk dapat bersaing secara global. Jadi, literasi ini sangatlah penting untuk kita karena di abad sekarang atau di abad 21 ini, literasi itu adalah sesuatu atau kebutuhan yang mendesak untuk siapapun. Jadi kita harus melakukan sebuah literasi. Dari Forum Ekonomi Dunia itu pada tahun 2015 itu membagi gambaran tentang keterampilan literasi menjadi 6 dasar yang dikutip dalam panduan Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Apa saja sih Bu isi dari 6 dasar tersebut? Yang pertama adalah literasi baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Yang ketiga adalah literasi sains. Yang keempat adalah literasi digital. Yang kelima adalah literasi finansial. Dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Karena pembahasan hari ini kita mengkhususkan pada literasi digital, maka langsung saja kita bicara pada inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media sosial atau media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum dalam
rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir. Keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai oleh para pengguna internet, termasuk kita dan kalian semua ya. Tercatat melalui riset yang sudah Ibu baca dari Where Social bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia. Wow. Dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam 1 tahun loh itu. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui ya bahwa perkembangan literasi digital itu sangatlah pesat pada masa sekarang atau pada masa dahulu juga. Sebagai salah satu negara jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia itu mempunyai dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan perkembangan literasi digital. Di satu sisi itu mudahnya akses informasi, memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu kita. Tapi di sisi lain itu dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Berkembangnya peralatan digital pun dan akses internet, akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kita. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintahan Indonesia mesti memikirkan secara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di sosial media. Media digital sangatlah memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan berbisnis, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasi teks berbasis cetak. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh ya, untuk kalian, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan yang kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan ya dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Nah, itu saja anak-anak pembahasan kita pada hari ini ya tentang literasi digitalnya. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran ini dengan baik ya. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada Ibu secara pribadi ya. Sebelum Ibu tutup video ini, Ibu mempunyai motivasi untuk kalian semua, yaitu ketika orang lain meragukan dirimu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu bahwa kamu bisa. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya video ini. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.